Bismillah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wan nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Muhammad Kasan Nova dan Ibu Fitri Sinur atau Bapak Sinur beserta keluarga besarnya. Kita doakan keluarga besarnya yang masih pada hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Tarjo Hadi Al-Mukarram Tanda Ustaz Romelih. Beliau adalah pelatih bulu tangkis saya. Nah, kacamata. Iya. Mantri Idin ya. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para guru, para bapak haji, para saudara-saudara yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, memenuhi undangan dalam rangka membantu mendoakan itu untuk ananda yang dihitankan, itu Muhammad Fadli Muta'arif. Udah dihitan udah ya? Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak dewasa nanti menjadikan anak yang soleh, berguna bagi nusa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kelak dewasa nanti, mudah-mudahan kita doakan menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah jam 12 kurang 3 jam. Alangkah baiknya, tadi kata Bang Romelih, alangkah baiknya saya datang kemari langsung doa makan katanya Tuan Guru ini. Iya. Tapi karena permintaan dari Sahibul Bait, kemarin datang ke rumah saya tengari uang-uang, katanya ngomong wajus kenal, katanya begini begitu, katanya biar ada yang ngomong, biar ada jadi begitu juga katanya po ya. Ya mungkin saya tidak berpanjang kalam karena memang mulutnya udah pada asem semua ya. Tadi ada yang pengen ngerokok, ada yang nanya dulu, ini boleh kan ngerokok? Lah boleh Bang ngerokok. Iya. Karena kalau kata ngkong saya, rokok itu jadi pemberani. Iya, jadi berani minta, berani utang. Iya, alhamdulillah. Biasanya kalau tuan-tuan guru makanya Bang Romeli main namanya hidupnya berkah dia. Kalau Bang Roman hidupnya berkah, makanya beliau kalau ngerokok, alhamdulillah nggak pernah ngeluarin duit. Alhamdulillah, coba kalau ngeluarin duit, lolodan, ya
Tapi alhamdulillah beliau ngerokok sampai saat ini masih ngeluarin asap. Iya, kalau ngeluarin duit kelolodannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mendoakan itu untuk Ananda Fadli. Insyaallah besok hari akan hitankan, mudah-mudahan menjadikan suatu wasilah agar apa-apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait mempunyai keturunan anak yang sholihin dan sholihah. Tentunya timbul satu pertanyaan bagi orang-orang butuhkan kita. Apa sih manfaat dari khitan? Karena banyak suatu perdebatan bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kata orang-orang yang keluar dari agama Islam, mereka bilang katanya orang Islam itu katanya terlalu tega sama bocah kecil. Kalau bocah kecil katanya kalau dipotong atau disunat katanya sakit, ngeluarin darah. Justru kalau dalam agama Islam pentingnya kita berkhitan. Karena dalam satu kitab ilmu fikih mengatakan al-khitanu qat'ul jildal khasyafah. Khitan itu adalah memotong satu ujung kulup yang menutupi helm. Jadi ini mbak, kita ini orang laki, kita semua pada punya helm. Makanya tuh helm dipotong, dikelet, dikupas, dipotong biar helm kita klimis. Biar helm kita klimis, biar nyerelet. Tuh. Makanya pentingnya khitan itu al-khitanu qat'ul jildal khasyafah. Memotong ujung kulup atau memotong ujung pala helm seorang laki-laki. Timbul satu pertanyaan bagi orang di luar agama Islam itu tadi, timbul perdebatan orang Islam katanya buatan tega sama bocah kecil. Bocah kan masih kecil, katanya sakit, keluar darah. Justru dengan manfaat khitan itu mengajarkan kepada anak-anak kita mengenal yang namanya arti pengorbanan. Berkorban di sini adalah berkorban demi agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau masih kecil, ini bocah kecil di khitan enak. Kenapa? Karena kulitnya masih empuk. Apa tuh manfaat dari khitan? Bertujuan anak kita ujung kulupnya dipotong biar pertumbuhan kelak dewasa nanti anak kita tumbuhnya kagak berubul, agak bantet. Makanya bocah udah gede belum disunatin biasanya bantet, gede kagak, pede kagak, bantet dah, mengkakon. Justru manfaat dari khitan ujung kulupnya dipotong bertujuan agar kelak dewasa nanti itu anak pertumbuhannya bongsor, cakep badannya. Timbul juga dari satu pertanyaan dari butekan orang tepu. Riwayat khitan itu dasarnya dari mana sih Ustadz? Riwayat khitan itu ada dua, Mbak. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Nabi Adam alaihi salam. Kemudian riwayat khitan yang kedua ada riwayat Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya tuh Nabi Adam riwayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Nabi Adam, masuk engkau ke dalam surgaku. Nikmatin apa yang ada di dalam surga. Engkau minta apa akan kukabulkan. Asalkan satu laranganku, jangankan kau makan, deketin aja nggak boleh. Apa itu? Buah khuldi. Ini Nabi Adam ketika masuk ke dalam surga, banyak bisikan godaan-godaan dari si iblis. Hai Adam, aku ciptakan engkau ke dalam surgaku, masuk ke dalam surgaku. Ketika kamu ngerasa iseng, aku ciptain timpalanmu, yaitu Siti Hawa. Makanya kalau orang laki bang, makanya kalau belum menjenjang pernikahan, sama halnya orang butakan sini pakai baju celananya belum
Belum ada. Ada aki-aki lewat tengah riwang pakai baju celananya kagak, lagi mau ngampleh aja. Tuh, makanya nih Nabi Adam merasa kesepian. Makanya diciptakannya tuh Siti Hawa buat nemenin si Adam. Di dalam surga mau minta apa juga dikabulin oleh Allah. Malam-malam tengah riwang misalkan jam 1 udah sepi, dalam surga kita minta bakso turun sama gerobak-gerobak. Surga ya, minta ketoprak juga sama gerobak-gerobak. Karena di dalam surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, laranganku satu, jangan kau makan, deketin aja nggak boleh tuh buah khuldi." Tapi nih si iblis paling gedek banget sama Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sama Siti Hawa lagi nikmatin kenikmatan di dalam surga. Nabi Adam dibisikin oleh iblis, "Ya Adam, makan tuh buah khuldi." Khuldi artinya kekal. Ketika lu makan, lu bakalan kekal di surga. Ternyata Nabi Adam, Bang, ini riwayat yang sesungguhnya. Nabi Adam ketika dibisikin oleh iblis kagak buru-buru kena. Karena si iblis akalnya rada banyak, akalnya rada licik. Kata si iblis, "Wah, Adam nih lakinya gue godain kagak kena ini. Gue coba gue bisikin bininya nih Siti Hawa." Lah Hawa diawe sama iblis. Ditompok kupingnya Siti Hawa. Kalau tadi kan Nabi Adam dipanggil sama iblis, bisikannya begitu, Adam, makan tuh buah khuldi. Tuh kalau bisikin laki, tuh iblis. Pas bisikin wadon, bagaimana tuh iblis suaranya? Hawa, makan tuh buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Karena ini Siti Hawa, Mbak, dibisikin di samping kuping, hingga Siti Hawa matanya merem mendelik. Beli dia. Tuh, akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, kena juga itu Siti Hawa. Makan tuh buah khuldi Hawa, lu bakal kekal di surga, karena khuldi artinya kekal. Ketika itu Siti Hawa digoda, udah kena, apa kata bisikan iblis? No, lu ajak laki lu. Masa lu doang? Tuh kalau kata si iblis. Ini tadi Adam dibisikin sama iblis kagak kena. Siti Hawa digodain sama iblis kena. Akhirnya Siti Hawa bisikin Adam, "Bang, Mbak, nih kita laki, biar katanya kumis kita semek banget ini kayak kebun waji satin. Nih kumis kita nih. Kalau Siti Hawa yang ngawe, tepok agak. Wah, lebuannya ini Guru Tarjo juga lebuannya ini kayak kerupuk ulet. Hawa kan artinya mangap, Mbak. Hawa artinya mangap. Adam nyingkem. Makanya Adam jangan macem-macem sama Hawa. Jangan sekali-kali Adam mainin Hawa. Dia baik. Karena Adam segede apapun, segede kayak lengan, tetap kepolok sama Hawa. Dia baik. Tuh, makanya Adam jangan sekali-kali main-mainin Hawa. Karena nih Adam dibisikin sama Siti Hawa, "Bang, Adam itu makan, Bang. Ayo Bang makan, kita bareng semplek ini, alhamdulillah. Kita makan nih buah khuldi, ini kita bakal kekal di surga." Ternyata, Bang, coba kita bayangin. Udah ada di surga, udah masuk di surga, suruh nikmatin yang di surga. Ternyata Nabi Adam melanggar larangan-larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, dikeluarin, Bang. Cuman gara-gara satu kesalahan, gara-gara molok buah khuldi. Coba bayangin, Bang. Udah ada di surga, cuman gara-gara satu kesalahan dikeluarin dari surga. Model kayak kita, Bang. Dosa saban hari buat lalaban, nggak pernah nangis. Bener? Ya, pengen masuk surga. Apalagi kalau bini dosa sama laki ya sudahan. Benernya? Iya, kadang ngaji rajin, apa sembahyang rajin sama laki berani jangan. Ada di sini bini yang begitu? Banyak. Nah, kata kali dikit lebih banyak ya. Ini Siti Hawa ini biasanya kalau namanya bini dosa sama laki ya sudahan. Kadang ngajinya rajin, bayang rajin, juga ilah sama laki kalau sudahan. Lakinya pulang kerja, pulang ngerit, misalkan lagi kerja pas lembur, bininya lakinya lama-lamanya pulang kerja kan lapar.
Nanya itu katanya babanya nyalo masak ada apanya? Apa kata bininya? Bang timbang makan makan segala ngomong. Udah sono ke belakang, sono ke dapur lo. Nyendok dikit di gerobak kan ada segala makan yang makai gue dibudakin juga. Tuh bini tuh. Makanya kalau laki ngomong sekali bang, dijawab mau bini, wah brodo gak jadi ya. Harus lempang. Kalau kita laki nih satu kesalahan, wah bini mah nyautinannya banyak banget. Timbang gara-gara makan doang nasi, centong nggak kagak, sampai berantem itu bang. Apa kata lakinya? Nah itu nasi udah dibawain sama bininya, sembari mukanya biar kata ketekuk juga tetap dilayanin juga tuh lakinya. Tuh bang makan tuh bang sayur tuh lalap tuh anuan. Endingnya centongnya lupa, ditaruh di bakul. Apa kata lakinya? Ini nasi gua kokop. Tuh nasi suruh kokop. Apa kata bininya? Gua salah aja bang, nasi gua cariin. Gua gua masak pagi-pagi lu pada tidur, gua tetap gua nyarap, gua nyarap gua bagaimana? Gua nyapuin, ngepelin apa tahu lah segala makan makin ngomel juga. Di bang centong lah ambil sono di dapur. Berantem deh tuh. Apa kata lakinya? Lu jadi songong amat lu. Lah bang, yang songong siapa? Masa gua masakin bang? Sebenarnya mah bang gua kawin sama lu, emang gua mau banget. Karena gua gak enak aja enyak sakit-sakitan mulu, gua diantup-antupin sama lu, makanya gua mau aja sama lu. Padahal mah bang pipi lu dicium ya pahit banget. Dia tuh bini buatan ngungkit laki. La ilaha illallah. Ya Allah tuh. Nih bang, Nabi Adam sama Siti Hawa dikeluarin dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara satu kesalahan. Menurut riwayat Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahin. Menurut riwayat 40 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahin oleh Allah. Itu Nabi Adam bang selama 40 tahun sujud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu pada tanggal 10 di bulan Muharram. Makanya besok minggu depan kita menyambut tahun baru Hijriah. Makanya banyak momentum yang penting. Berapa ribu rasul, beberapa ribu nabi, semua mempunyai riwayat itu jatuh pada di bulan Muharram. Singkat cerita nih Nabi Adam bang sembahyang sujud kepada Allah selama 40 tahun, jidatnya udah pada emod. Akhirnya tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tobatnya diterima, Nabi Adam punya najar bang. Apa kata Nabi Adam? Ya Rob, seandainya tobatku engkau terima, maka niscaya akan aku punya najar, akan aku potong salah satu anggota tubuhku. Tuh Nabi Adam. Sebelum tobatnya diterima, Nabi Adam punya najar, akan memotong satu anggota tubuhnya. Singkat cerita, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam ketika sujud, yang paling terkenal itu taubatnya Nabi Adam yang sering kita baca, yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu namanya doa taubatnya Nabi Adam alaihi. Kan kita sering baca tuh baya habis sholat, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa riwayat ketika Nabi Adam sujud, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita tuh Nabi Adam ketika baca doa itu, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam najarnya lupa dibayar. Tuh, orang kan biasanya kalau belum jadi biasanya mengerada cetom janji. Bener bang? Ya. Ayo bang, katanya pilih saya ini, insya Allah kalau rumah saya kepilih, insya Allah nih gang, insya Allah rata. Ya namanya rata sama air. Ya dari sono banjir mulu, air kencang banget ya. Biasanya orang kalau belum jadi memang begitu. Rata-rata romana kalau romana menjadi orang mengerada cetom. Sama Nabi Adam. Nabi Adam najarnya aja lupa. Dibisikin oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, Adam, lu lupa najar lu belum lu bayar. Nabi Adam bingung, lah najar apaan gua malaikat? Sebelum lu tobat lu diterima oleh Allah, katanya lu pengen memotong dalam satu anggota tubuh lu. Ini kan tobat lu udah diterima oleh Allah. Kok lu najar lu belum lu bayar? Nongok itu Nabi Adam, dia bingung. Kata Nabi Adam, apa yang gua mau potong ini? Kuping gua mau potong takut kipak. Jempol gua pengen potong takut gerumpung.
Apa kata si malaikat? Singkat cerita, udah Dam, lu jangan bingung-bingung. Lu ujung topret tuh. Jangan bingung-bingung, potong aja tuh ujung trompet lu. Dulu kan punya mic, ujungan tuh lu potes. Tuh Nabi Adam di khitan. Tuh riwayatnya Bang. Tuh sejarah dari khitan. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya Nabi Adam dikhitan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat khitan itu sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Mbak di semasa hidupnya dia musuh bebuyutannya Raja Namrud. Raja Namrud saat itu paling berkuasa di masa kehidupannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ini adalah raja yang paling kejam. Kegedegan aja sama Nabi Ibrahim. Saat itu Bang, semasa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tuh Ka'bah dulunya dikelilingi patung-patung sesembahan dari Raja Namrud. Itu patung ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kuntet, ada yang blomo, ada yang kuru. Itu macam-macam saat itu Bang. Singkat cerita, karena Nabi Ibrahim mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan akidah masa-masa umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim singkat cerita diambil tuh kampak Bang, digedigin, dihancurin itu berhala, itu patung-patung Tuhannya Raja Namrud yang ada di sekeliling Ka'bah. Nabi Ibrahim juga orang cerdas Bang. Yang digedig, yang anak-anak kamu yang kecil-kecil, yang biangan kagak dihancurin tuh patung. Yang kuntet-kuntet doang dihancur-hancurin. Sampai banyak itu berhala, itu patung-patung dihancurin Nabi Ibrahim. Itu kampak yang habis ngancurin tuh anak-anakan biangan patung Raja Namrud. Itu kampak ditaruh aja di mana? Di tangan patung yang paling gede, Tuhannya Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud marah banget Bang. Ngomong sama prajurit, hei prajurit, ya Raja, tangkap Ibrahim. Lah emang kenapa? Tangkap. Lah belum ada buktinya, tangkap aja udah. Lah kita zaman nangkap aja belum ada bukti, belum tangkap. Tuh zaman dulu. Zaman dulu, zamannya Nabi belum ada bukti aja udah menangkap aja. Ditangkap itu Nabi Ibrahim oleh prajuritnya Raja Namrud. Dihadapkan itu di wajahnya Raja Namrud, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Raja Namrud? Dia kan orang paling galak itu saat itu Bang. Hei Ibrahim, ya Raja, lu udah ngancurin Tuhan anak-anak Tuhan gua. Kata siapa Raja? Siapa lagi kalau bukan lu? Lah saya kagak tahu. Tuh kata Nabi Ibrahim. Emang itu Raja yang patung yang di samping-samping Ka'bah itu emang Tuhannya Raja? Lah itu Tuhan gua, Ibrahim, biar lu tahu. Itu siapa yang ngancurin kalau bukan lu? Emang lu? Lah saya kagak tahu. Kalau pengen tahu, tanya aja Tuhanmu Raja. Kan itu yang megang kampak Tuhan loh, Raja. Yang megang kampak itu. Nggak taunya itu ada patung paling gede lagi megang kampak begini aja, lagi mandek. Terus bagaimana Ibrahim? Lalu tanya Tuhan lu. Tuhan lu kali tahu yang ngancurin anak-anak dia. Gue mah kagak tahu, kata Ibrahim. Apa kata Raja Namrud makin marah? Lah gue suruh nanya sama patung. Lah emang kalian mau ngajar sama patung kagak nyaut, ngapa lu jadiin Tuhan? Tuh akal rada banyak Nabi Ibrahim. Akhirnya makin kesel. Tetap Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. Karena Raja Namrud saat itu paling berkuasa, paling kejam. Walaupun belum terbukti ini Nabi Ibrahim. Walaupun memang dia yang menghancurkan. Walaupun buktinya belum kuat, tetap ini Raja Namrud masih kekesalan aja sama Nabi Ibrahim. Apa dipanggil prajuritnya? Hei prajurit, bawa nih Ibrahim, bakar hidup-hidup nih Ibrahim. Tuh Bang, dibakar ini Nabi Ibrahim. Makanya saat itu pula ayat suci Al-Quran yang Allah berbunyi, Allah berfirman, diturunkan tuh ayat ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, itu naru isinya nakiroh, keseluruhan dalam saat itu.
Ya naru itu adalah isimnya nakiroh. Jadi saat itu seluruh api adem semua. Nabi Ibrahim diseksa oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Ternyata itu api kagak ada yang mempan, Bang. Tuh, makanya ini amalan boleh kita amalin, mau orang butakan kepu. Tinggal kita ganti namanya. Ya narukuni bardan wasalaman ala, misalkan. Ya, ala ru'yan misalkan. Tuh pegang ru'yan tabunan, insya Allah. Iya, melepuh. Nah, tuh. Jadi saat itu api semuanya adem. Akhirnya Nabi Adam dibakar kagak mempan. Tapi ini riwayat sejarah dipelajari oleh orang-orang Eropa, Bang. Kalau pengen tahu. Orang-orang Eropa tuh cerdas. Kok Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat panas, kok bisa adem? Makanya timbullah yang namanya kulkas. Kulkas kan dari yang namanya listrik. Listrik kan panas masanya. Kok bisa jadi dingin? Itu orang-orang Eropa, ilmuwan orang-orang Eropa itu belajar dari sejarah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Makanya banyak sejarah-sejarah dari Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai najar juga. Kalau seandainya ketika aku dibakar oleh api oleh Raja Namrud, aku tidak apa-apa, akan aku potong salah satu anggota tubuhku. Akhirnya sebelum itu Nabi Ibrahim mempunyai najar, ada bisikan, Pak, di atas langit kenceng banget itu, manggil-manggil Ibrahim. Ya Ibrahim, labbaik, tohir nafsaka, sampai 3 kali. Ya Ibrahim, tohir nafsaka. Ya Ibrahim, tohir nafsaka. Apa tuh artinya? Hai Ibrahim, suciin diri lu. Nabi Ibrahim tetap bertanya, ya malaikat, saya udah berwudu, saya udah mandi. Apa yang najis dalam diri saya? Apa kata malaikat? Ujung trompet lu belum potong. Tuh, akhirnya Nabi Ibrahim ujung trompetnya dipotong oleh malaikatnya Allah, memakai pakaian, dan itu alatnya pakai kampak yang bekas menghancurkan berhala. Coba bayangin, Bang. Sunat pakai kampak. Sunat pakai kampak. Sunat pakai kampak. Dan menurut riwayat, Nabi Ibrahim ketika dikhitan oleh malaikatnya Allah pakai kampak, itu berusia 80 tahun. Itu menurut riwayat. Ada di sini aki-aki 80 tahun belum disunatin. Wah. Jangankan kampak, linggis saja bentil itu. Misalkan aki-aki 80 tahun di sini pengen disunatin, jangan pakai kampak. Ya, juga ilmu pakai linggis saja kuat nyikut itu aki-aki. Bener, Bang? Tuh. Nabi Ibrahim dikhitan oleh Allah, oleh malaikatnya Allah berusia 80 tahun. Ini pentingnya anak kita dikhitan. Al-khitanu qat'ul jidal khasyafah, memotong ujung kulub. Karena apa? Mengendap satu najis-najis. Kalau kita, Bang, sampai usia 40 sampai 20 tahun anak kita belum disunatin, khawatir anak kita ketika kencing akan mengendap yang namanya najis-najis. Kalau ujung helmnya belum dipotong, rata-rata kita masih kecil, masih ingat kan, Baya? Ketika kita kencing, mohon maaf nih kalau mau pikir ngomong rada dantah. Ketika celek kita bendir tuh dikit, itu ada di sampingnya ujung helm ada yang namanya kayak terigu, Bang. Bener ya? Kayak terigu. Itu padahal apa? Itu adalah najis kencing yang mengendap di ujung kulub kita. Makanya dipotong itu ujung kulub agar anak kita ketika dia kencing tidak mengendap yang namanya najis. Lagi juga kalau ujung kulubnya helmnya kagak dipotong sampai tua, timbul yang namanya penyakit. Tuh, makanya ujung helmnya dipotong biar klimis. Ini kan aki-aki semua saya yakin ini helmnya udah pada klimis semua ini ya. Udah pada klimis udah ya. Iya, tinggal moles lagi dah. Pakai Altosol, pakai apa kayak apa ya, suku-suku Korea Krum biar ada nyerelet, tangari wong kayak linu, tangari wong makan nyemplung di tanah namanya minyak kelapa begitu ya. Tuh. Makanya hati-hatinya jangan sekali-kali itu main-mainin helm. Lebih baik ya nya. Jangan sering-sering mainin helm. Karena apa itu helm? Biar matanya kagak ada, lampunya dimati, dicari nemu. Nemu kagaknya? Kalau nemu tuh bebas. Ada jelek lagi dia. Kagak boleh diaruh sekali. Ya dicolek dikit aja jereget dia. Bebas itu namanya ngantin borok lagi sudaan ya.
Wa ilaha illallah. Makanya hati-hatinya, jangan sekali-kali main-mainin helm ya, apalagi helm udah klimis. Berapa kalau yang helm belum diklimisin nggak ngapa-ngapa, dia mah nggak terlalu anu banget, nggak terlalu galak. Kalau yang helm udah klimis lempang, dia baik ya nya. Yang sering-sering mainin helm, dia baik mainin helm. Resep. Wah, boleh jadi mainin helm mulu resep. Makanya begitu ibu-ibu, katanya bini kita katanya beranak sakit bang beranak, sakit bang beranak pas jalan akhir, besok bunting lagi aja tuh ya. Berarti sakit-sakit resep ya, boleh jadi. Mana matanya kagak ya, lampu dimatiin, matanya kagak, dicari nemu. Wa ilaha illallah, nganten baru kan siang kagak ada, maunya malam aja, malam betapa di kamar ini begitu ya. Lahiran misalkan itu dia wadona mainin helm, linggangannya sembari teriak apa kata mantunya, wa ilah enakan ini menasik. Wa ilaha illallah, mata kotok-kotok ayam apa sama kagak menyampe. Ya ilaha illallah, kalau kata nganten baru, kalau kata aki-aki mah zaman sekarang, pagi nganten baru pas diimpleng aja, gua ilah bentuknya begitu doang, gara-gara lu utang gua ada banyak ini. Ya bah. Wa ilaha illallah, bentuknya mah enggak dicakap sekali. Bener ya? Wa ilah sembari nunjuk gara-gara lu. Ya utang gua ada banyak, malah gua kayak dicocok bekonde. Lah emang itu cukup ya? Yang dapetnya 1 juta 2 juta kan kagak. Lah kagak puluhan juta, apalagi zaman sekarang. Wah, lah mahal. Ya. Belum ngelamarnya, belum akadnya. Zaman dulu kan ngelamar berdua juga jadi. Kalau zaman sekarang mah ngelamar kayak orang desa. Olok, makanya hati-hati. Main helm. Makanya wadon membuat main helm, takutnya selempang itu tempias itu helm. Nah, makanya wadon jangan sekali-kali sering-sering mainin air. Tuh, baiknya mainin air. Terpileg. Karena itu air masuk 3 on bisa-bisa keluar jadi 5 kilo. Bener ya? Makanya hati-hatinya, jangan sering-sering minum air. Baik. Kalau air entuk nggak ngapa-ngapa dah. Nah, manfaat juga dari khitan. Ini ananda fadil, alhamdulillah. Ujung kulupnya udah dipotong. Kalau dalam ilmu fikih berarti ini entong fadil, namanya udah mukalaf. Fadli ya. Berarti entong fadli ini udah mukalaf. Apa tuh mukalaf, Mbak? Kemarin dia sholat 5 waktu ikut-ikutan doang, belum dapat dosa. Belum ada kewajiban untuk beribadah. Ujung kulupnya belum dipotong, nintong fadli. Kemarin sembayangnya juga belum dikategorikan wajib. Karena sekarang ujung kulupnya udah dipotong, berarti nintong fadli ini udah mempunyai kewajiban menjalankan sholat yang 5 waktu. Makanya kalau yang helmnya udah klimis, berarti dia udah punya kewajiban. Ketika dia johor dia tinggalkan, udah dosa. Kemarin tong fadli sembahyang johor kagak dapat dosa, masih dapat kompensasi dia, dapat keringanan dari Allah. Kenapa? Karena dia belum mukallaf. Kalau helmnya udah dipotong dari hitam, berarti udah punya kewajiban. Makanya aki-aki yang helm udah klimis, kagak sembahyang, jangan-jangan ujung kulupnya belum dipotong itu. Helmnya belum klimis, masih butak. Tuh, makanya kayak kemarin kita udah menjelang yang namanya melewati hari raya Idul Adha. Sebelum Idul Adha, Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri kita menjalankan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Makanya dalam ilmu fikih syarat-syarat orang berpuasa itu salah satunya pertama apa? Ya Islam. Kedua berakal. Kan begitu. Ya, makanya syarat-syarat orang yang kagak puasa berarti yang ketiga itu balik. Ustaz dia kagak puasa, mungkin dia belum balik. Apaan? Udah kumis. Anak udah 3. Mungkin dia lagi sakit kali. Apaan? Sehat banget, lari kencang banget. Yang terakhir itu syarat berpuasa berakal. Mungkin dia gila kali. Tuh, makanya orang-orang tua kita nih kalau dalam puasa bulan suci Ramadan, kalau kita kagak puasa berarti kurang syarat. Entah dia sakit, apa dia belum balik, kedua emang gila. Ya, pahamu dari sininya, Mbak, pahamnya. Nah, itu. Kembali lagi ke kita. Manfaat dari anak kita biar ini tong fadli ketika dewasa akan mendapatkan ilmu. Apa tuh ilmunya? Dia berani berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sebab, Bang? Karena anak muda zaman sekarang itu godaannya sangat berat. Apalagi ini sekarang di Harapan Indah, ya belum lama kemarin
berapa hari itu konser. Bener. Mana itu tiketnya mahal banget ya, 400, 500, 600, 700 dia bela-belain. Hingga nggak apa? Tuh bocah saking pengennya nonton konser, hingga nggak Magicom-nya hilang. Gila handphone digade, sampai TV digade sama amang. Gila nyanyi bingung mau masak Magicom kagak. Tuh bocah bela-belain, dia membeli tuh tiket di Harapan Indah tuh Transera, dia beli 500-700 ribu. Gila berangkat dari tengah hari uang itu panggung belum dimulain, itu nih nggak ngebocah sembahyang asar ya kagak, maghrib ya kagak, isya ya sudah, terus aja tanpa kita sadari nih bang, butekan kita nih Harapan Indah ini pendangkalan akidah buat anak kita nih paling cepat nih dibutekan kita bang. Dibikin fasilitas yang begitu megahnya di Harapan Indah, yang nongkrong emang orang mana? Emang orang kita mulu. Di pasar modern ya sudahan kemarin bulan puasa, emang yang nongkrong pakai jilbab, pakai songkok semua, ngadain reuni yang namanya buka bersama. Bener bang, abis asar dia kumpul, hidup temanya buka bersama. Nggak pas maghrib pengen sembahyang ribet, kenapa? Musolanya kecip banget. Ya pengen wudhu dia ngantri, nggak udah ntar tanggung ono es buah baru dipesen, yuk kokop lagi itu es buah, buatan anu nggak nyocok lagi itu namanya pecel ayam nggak ajan lagi. Ya ajan isya nggak hidup itu temanya dia buka bersama, maghrib agak sembayang, isya agak sembayang, traweh ya sudahan. Orang kita kan emang traweh emang milih-milih nampiin imam mulu ya. Wah imamnya ini rada reply ini, rada lama lelet tadi, wah segan banget ini Ramadan dia gitu kan, gitu kagak demen banget itu bacaannya begini begitu kan begitu ya. Wah ini giran Mang Romelih, ini Ramadannya Guru Tarjo nih pada nuwo gresek nih, ini gasik nih gitu kan. Makanya kalau jadi imam buatan lama ya juga jangan, buatan cepat juga jangan. Jangan mentang-mentang tuh imam Ramadan diaru-aruin, lu lama buat jadi imam, buatan diaru-aruin juga enggak dia ngambul. Jadi imam Allah ini enggak tuh bocah aki-aki salto. Ini bahaya. Agak boleh kita jadi imam kebuatan gepek. Karena di situ kata Rasulullah fal yukhaffif, ringankan gerakan sholatmu. Karena kapasitas makmum dengan imam itu beda. Kita jadi imam jangan seenaknya kita, Mbak. Ketika kita diangkat jadi imam, kita lihat dulu kapasitas makmum kita yang di belakang. Ada aki-aki yang tua merentak sujud kebuatan lama, palanya ngebet. Bener Bang? Ya. Terus di belakang kita ada anak muda betala klimis buat malam minggu, nomor jadi makmum, terdapat imam yang rada lelet, gak kosodan tuh makmum. Bener. Ada yang anak muda yang pakai lepis, cakep banget, dia mampir dulu ke musola, dia pengen sembahyang berjamaah, dapat imam yang seenaknya dia, nggak tuh bocah kosodan, padahal itu dia rapi banget, pengen rimain duit. Ada yang lagi masak air, ada yang lagi ngaronin. Dapat imam yang seenaknya dia, nggak kosodan tuh makmum. Ngikut sih ngikut, cuman apinya baring ngancem. Bener Bang? Gua tau gak, biasa gua sembahyang ini di imam sama dia ini. Tuh, makanya jadi imam kalimatnya fal yukhaffif kata Rasulullah. Fal yukhaffif itu ringankanlah gerakan sholatmu ketika engkau diangkat menjadi imam. Makanya imam itu Bang, dalam satu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab ilmu fikih, imam itu enggak harus yang tua. Kata Rasulullah SAW itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, a'lamuhum. Orang yang alim di kampung kamu itu angkat menjadi imam. Apa tuh orang yang alim? Orang yang ngerti ilmu dari tetek sampai bengek. Ketika kita jadi makmum berimam sama orang yang alim, enak, bisa gampang dipertanggungjawabkan. Ustadz, di kampung saya, di butakan saya, orang alim ada 2. Syarat yang kedua kata Rasulullah SAW. Dari 2 orang yang alim itu kata Rasulullah, syarat yang kedua, hafsahuhum, yang fasih lidahnya, yang fasih bacaannya. Terus yang ketiga, Ustadz, di kampung saya yang fasih ada 2. Syarat yang ketiga kata Rasulullah, cari imam yang kagak pelok. Ama nih pelok, lupaan. Ya, emang udah terakhir masih Allahu Akbar, kagak ngaso-ngasonya nih imam, subhanallah. Udah gitu lagi, imamnya kupingnya rada budeg lagi. Ya ilaha illallah, payah banget. Ya, udah terakhir masih ngangkat diri aja. Allahu Akbar, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah lagi. Itu padahal makmum lagi cetom-cetom buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masih begitu aja, masih jalan aja gitu. Tuh. Ustadz, di kampung saya orangnya kagak ada yang alim, nggak ada yang fasih. Ada imam pelok, lupaan, makmum pelok, sah nggak? Sah.
berarti itu namanya kampung pelok. Ribet udah diurusin aja udah itu. Ya bang. Tuh, tapi saya tambahin lagi. Syarat yang keempat. Yang pelok misalkan ada 2. Satu syaratnya angkat jadi imam, yang bininya 2. Kalau yang bininya 2 tuh biasanya laki, sabarnya juga udah tinggi. Ini saya tambahin doang. Biasanya kalau laki punya bini 2, biasanya tingkat kesabarannya tinggi. Ya, yang atu merengut aja, yang atu ya sudah ngungkit-ngungkit aja ya. Biasanya nyengir aja begitu. Makanya kalau laki begitu dah, dia punya keistimewaan. Laki punya bini 1 namanya laki, kalau 2 namanya laki lah. Laki kalau punya bini 3 namanya laki. Makanya laki punya bini 3 namanya laki yang superman, laki yang super. Yang kalau kedua, kalau laki punya bini 2 namanya gentleman. Kalau atu berarti cemen. Ini kok mau ke cemen mulu ini ya. Tuh Pak. Makanya pentingnya kita didik anak kita. Makanya Entong Fadli ini sudah dihitam, dipotong ujung kulupnya. Berarti Entong Fadli udah punya kewajiban sholat yang 5 waktu. Kalau dia udah nggak sholat, misalkan anaknya nggak sholat, babanya yang nanggung dosanya. Karena tuh anak adalah titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya orang tua, walaupun tuh orang tuanya ahli ibadah, kalau anaknya punya kesalahan, tetap yang jelek babanya. Bener. Dia yang jelek nenek-nenek. Nenek-nenek mah dari zaman dulu, Gak. Tapi nenek-nenek kalau dikatain jelek, lan jelek dia tetap. Makanya kalau nenek-nenek suruh kawin, dia penggodeng. Tapi kalau aki jalan-jalan manggut aja manggut. Tuh, kalau aki-aki. Makanya aki-aki biar kata kentut pegangan tiang, tetap aja lebahnya itu masih ayo-ayo aja. Bener Bang ya? Makanya kalau laki, itu kodratnya segala sesuatu apapun dia ceroboh tuh laki. Apa yang dia pengen, dia langsung ungkapin tuh laki. Beda dengan wadon. Kalau wadon dia biasanya gerangsangnya rada lama. Kalau wadon laki itu didinya lebih dulu. Tuh dalam ilmu fikih, Bang. Kalau laki mendidinya lebih cepat. Gampang mendidih. Kalau wadon gerangsangnya lama. Artinya apa? Kalau laki biasanya kalau udah kena pengen, apa juga dilakuin, bener. Demi mendapatkan segala sesuatu keinginan seorang laki-laki. Biasanya laki udah didapetin, udah agak ngah aja dah. Sana. Bener Bang? Ya, udah gresek banget muka lu ini. Apaan? Tuh, bener Bang? Tuh laki. Makanya kalau wadon beda. Kalau wadon gerangsangnya rada lama. Tuh, kalau ibarat kita masak air, kalau laki didihnya lebih cepat. Tuh, biar baik Bang. Makanya kita main kudu alon-alon. Cetong buat main dah. Tuh, kita kembali lagi. Makanya pentingnya didikan agama kepada anak-anak kita. Entong Fadli kudu dititipkan kepada guru-gurunya, kepada ustadz. Kalau di kampung kita masih ada guru alif-alifan, kudu kita sejahterain seorang guru kita. Kenapa? Sebab kalau di kampung udah nggak ada ngaji lekar, kalau udah nggak ada seorang guru yang ngajarin alif-alifan, tinggal tunggu kehancuran anak-anak kita, akidahnya nggak bakalan ada dalam diri anak-anak kita. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita ngaji lekar kan enak tuh ya. Masih kecil kita bawa nenteng itu yang namanya Iqra atau Al-Qur'an pakai kantong surat ngongkon kita menjahit sama baba saya itu almarhum Baba Juri. Ya, kita udah di pojokan itu buat kantong apa namanya itu kalam. Udah dulu ngaji kalam semplek buat agak jadi ngaji. Makanya ngongkon babanya diseksa habis sebelum maghrib karena kalam patah. Babanya ngongkon minjem itu sampai ke rumahnya Mang Edi. Apaan? Sumpit pangsit buat anuan. Buat kalam, bener Bang? Diajarin sampai ke rumah gurunya itu. Ayo tolong lu main baca itu kan diajarin dulu sebelum kita ngadep ke guru kita diajarin itu namanya kitab tauhid sujud panah hazahal karohal jakal maut somam amam bakam ajijun zairun maitun. Terus belajar tasrifan dulu. Qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa zakama qulun qul la taqul maqalun qaulun nasara yang surun nasron fa wa nasirun wa zakama surun latan surman surun mansurun min surun. Itu gurunya timbang depan-depannya doang. Muridnya yang nerusin, kata gurunya goja gozaya guzo gauzan pawa gaidun wada kama guzun sunatazun agozun. Tuh kalau zaman dulu ngaji begitu. Terus habis belajar tasrifan al-jurmiyah al-kalamu huwa labdul murakabul mufidu fil wada'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jali makna. Terus sampai zaman dulu baru tuh ngadep sama gurunya bakasro bizal kasro min fathama tafathata ladam domalu apa bacanya biji mata lo. Tuh bocah ngaji banyak banget ada 40 beres 1000 bertiga. Boleh jadi tuh guru kentut pegangan tiang.
Ya ilaha illallah, rokok sebatang di sekarang ada sayang. Makanya kalau sama guru jangan buatanku. Kalau anak kita titipkan kepada guru ngaji kita, kalau kita punya duit nggak kepake atau punya beras nggak kepake, anterin ke rumah guru. Syarat menuntut ilmu, dapat ilmu yang berkah, jangan pernah hitung-hitungan terhadap seorang guru. Karena apa sebab? Seandainya huruf alif dibandingkan atau diibaratkan dengan harta sebanyak apapun nggak bisa membayar, itu namanya huruf alif. Karena Al-Quran tanpa ada huruf alif nggak bakal bisa dibaca. Jangan jauh-jauh, lafaz Allah tanpa didahului dengan huruf alif nggak bakalan sempurna. Lafaz Allah tidak dahului dengan huruf alif, dibacanya loh. Begitu bang. Makanya bocah sekarang ditebakin sama gurunya, huruf bismillah itu ada berapa? Nongok bocah sekarang. Bocah dulu apal-apal banget. Bocah dulu ditebakin sama gurunya nih, huruf bismillah ada berapa toh? Ada 19, ba, sin, mim, alif, double lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ma'manahu ba, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu huruf ba doang. Zaman dulu ngaji bismillah aja dijabarin sama gurunya. Kenapa dijabarin sampai nyandak? Karena murid-muridnya juga pada betah di majelis taklim. Jangan jauh-jauh. Nih kita kan lagi ngaji. Ini beda-beda. Ada yang di pojokan lagi gerendeng aja. Lama banget. Ada yang di pojokan juga. Ngantuk banget ini gua. Lama buat lagi ceramahnya dah. Tuh. Orang sekarang begitu. Lain sama orang dulu. Orang dulu meneneb. Kalau apabila udah duduk di majelis taklim, makanya dapat ilmunya bener-bener junun. Pula. Semuanya dapat. Kenapa? Diajarin semuanya sifat-sifat 20. Betah zaman dulu, gurunya juga rada giro ngajarin. Bocah sekarang ngaji giliran tahlil doang, karena ada seneka banyak. Yasinan, tuh bisa ada seneknya. Giliran baca Quran, ini mah pongkor. Udah bagus banget, taruh yang 3, yang satu matanya kotok-kotok ayam, yang satu kuping rada budeg, yang satu ya sudahan. Giginya agak lebih dikit, mohon maaf itu ya. Baca Fatihah ngaji 7 tahun kagak hatam-hatam tuh baca Fatihah. Kata gurunya, an'amta alaihim. Tuh kata gurunya, apa kata murid? Al'amta alaihim, mingkem. Nih begini, alaihim, ditekep. Apa kata anak gurunya? Alaihab. Udah ribet ya udah. Tuh, tetap seorang guru mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Makanya sama guru jangan pernah kita hitung-hitungan. Guru walaupun dia nggak punya beras, guru walaupun pingin dari pagi sampai sore agak nanya-nanya, beras agak gabet, gas sudah pada habis, tetap ketika malamnya dia ngajar, tetap wajahnya berseri-seri di hadapan seorang muridnya. Makanya murid kita ketika masih punya guru, makanya murid biar punya keket. Nah itu dia, biar punya keketeg. Tuh, makanya kita jangan pernah hitung-hitungan, karena mendapatkan syarat, mendapatkan ilmu yang manfaat, jangan pernah kita hitung-hitungan yang namanya materi kita kepada guru-guru kita. Jelas ini bang? Dah intinya kita doain, mudah-mudahan anak Fadli ya, mudah-mudahan kelak dewasa nanti menjadikan anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kelak dewasa nanti menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan saya doain, mudah-mudahan kelak dewasa nanti anak Fadli mempunyai keinginan untuk mondok pesantren. Mudah-mudahan biar saya doain kelak dewasa nanti menjadikan ahli Al-Quran. Karena dibutakan kita pak, bocah baca Al-Quran udah rada langka. Zaman dulu waya gini di mana-mana musola ada baca wa ba'du, di pojokan lagi muhadharah. Ya bener bang. Sekarang udah mulai langka. Di zaman dulu di musola ilmal yakin tuh habis maghrib, tiap malam Senin tuh baca al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ini lagi muhadharah di sono, ya di belajar pidato di sono macam-macam. Zaman dulu, kalau zaman sekarang udah mulai langka. Dan juga warga-warganya udah buatan lemes-lemes banget. Kenapa? Ngaji pakai speaker luar, katanya kuping rada ngiyeng. Yang begitu kita doain, mudah-mudahan biar sakit omongan. Nah iya. Kemarin itu kita baru dengar ya. Ya Allah, ajan agak boleh pakai speaker. Seandainya kita ajan nggak pakai speaker, saya yakin lak-lakan pada beset. Ya, kayak saya ini, mic ke teknologi kecanggihan zaman sekarang.
Ini dengan adanya mic, saya ngomong kagak ngeluarin tenaga banget. Halo, cek lo, kan begitu. Baik, nah teknologi kecanggihan zaman sekarang udah mulai maju. Saya ngomong di pojokan, cek lo. Aki-aki di pojokan kedengeran apa kagak? Dia nyautin kagak. Berarti didengar. Ya, saya tes lagi di pojokan, lo, cek lo. No, nenek kedengeran apa kagak? Dia nyautin tuh nenek kagak. Berarti dia kedengeran. Ya, orang dia nyautin. Tuh, coba seandainya saya ngomong begini nggak pakai mic, lah habis lak-lakan saya ini. Mana baru nyampe, belum minum, belum apa ya. Iya, namanya begitu dah. Nih kita doain, insya Allah besok Bang Sinur ini akan terimain tamu ya. Mudah-mudahan biar tamunya juga yang kondangan biar dapat tambah berkah. Mudah-mudahan tamunya banyak, dan mudah-mudahan biar cuacanya penter, dan mudah-mudahan selesai ini acara walimatul khitam ini atau hajatan ini, mudah-mudahan tidak ninggalin utang. Dan mudah-mudahan rezekinya tambah barokah, dan mudah-mudahan syukur-syukur, mudah-mudahan biar bisa berangkat ke Mekah, dan mudah-mudahan keluarga besarnya bisa berangkat haji. Syukur-syukur tahun depan sudah manggilnya Abang Haji Sinur. Kan begitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada pisang, ada anggur, ada apel, ada pir. Kalau disatuin namanya parcel ya kalau ada. Ya kalau kagak ada bagaimana, kayak yang punan pisang kayak apa kayak itu punan paya itu kan tegangin itu ada buahnya tuh atuh. Udah begitu deh ya. Udah begitu aja deh ya. Emang enak kayak begitu. Kalau ada Bang Romeli jalan-jalan ke Pondok Ungu, jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Nah, iya kalau orang-orang dua yang namanya guru-guru kan biasanya 4 ya. Ya, namanya guru udah ada banyak kan ya. Bungselin begitu dah. Yang namanya guru kan rata-rata emang agak gemuk putih-putih karena kurang vitamin. Ya begitu dah begitu aja kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga Bang Sinur mudah-mudahan selalu diberikan cucuran kami kasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan antara fadli mudah-mudahan menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum saya tutup, saya akhiri, saya memberikan satu amanah kepada bapak-bapak yang ada di sini. Kalau kita punya anak Romana Badar banget, ketika nih mak babanya ngambil air wudu, itu air wudu jangan dibuang. Kita tatakin pakai bak, itu buat mandi anak-anak kita. Walaupun kita nggak punya niat, punya apa, yang penting kita niatin buat wudhu aja. Itu menghilangkan hadas kecil kita. Yang penting air wudhu kita jangan pernah kita buang. Sering-seringin mandiin buat anak-anak kita. Insya Allah anak kita menjadikan anak yang nurut apa kata orang tua. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.